Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pemirsa Lentera Malam, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Oleh karena pertolongannya lah sehingga kita kembali dimungkinkan Tuhan untuk bersama-sama malam hari ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Alfred Tangguhi. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi berkat malam hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Aku debu, namun aku percaya. Itu akan menjadi tema perenungan kita malam hari ini, yang akan menguatkan kita sekalian dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan dalam Lentera Malam saat ini juga kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk didoakan dalam live chat dalam Lentera Malam pada malam hari ini, bisa mengirimkan pokok doanya melalui live chat kita di YouTube atau mengirimkan pokok doa melalui hotline Solidio Rantepao Channel di nomor 0822 1913. Mari bersama kita siapkan hati untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan. Satu pujian mengantar kita dalam ibadah kita, hidupmu berharga bagi Allah, yang akan dibawakan oleh dua kekasih kita, anak muda yang luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan
Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pemirsa Lentera Malam dimanapun berada, mari kita tunduk kepala kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, hari terus berganti, bulan, tahun berganti. Suka dan duka kami alami. Dan secara khusus Tuhan tahu, di hari-hari ini ada begitu banyak saudara-saudara kami, sahabat kami, bahkan kami sendiri yang merasakan kehilangan yang begitu dalam. Kehilangan karena kepergian orang-orang yang kami kasihi. Tapi satu hal Tuhan, kami mau terus bersandar kepadamu. Kami percaya Engkaulah Allah yang selalu harus kami puji dan kami sembah. Dari dalam segala pergumulan, beban hidup kami hari ini, kami menyembah-Mu, memuji Engkau, dan malam ini juga kami mendengarkan isi hati Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Secara istimewa tetap percaya kepadamu meskipun kami tahu kami tak lebih dari debu tanah yang begitu rapuh. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Dan biarkan Tuhan malam hari ini kami boleh mengerti dalam segala kelemahan kami, Engkaulah Tuhan Allah kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan malam hari ini. Dari kitab Mazmur pasal 90, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Ini bagian yang sangat sering kita dengar, saya pun sudah khotbahkan beberapa bahan ini berkali-kali dalam beberapa perspektif, dalam beberapa tema. Dan suasana pandemi akhir-akhir ini juga menolong kita untuk melihat banyak dimensi lain dari bacaan ini. Mazmur 90, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 90 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhan, kita ikuti, kita dengarkan firman Tuhan demikian. Mazmur 90 ayat pertama sampai 12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Ini adalah Mazmur yang merupakan doa Musa, abdi Allah itu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu Bapak saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, itu bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Tadi saya sampaikan di depan, ini Mazmur yang populer. Saya sendiri sudah khotbahkan perikop ini berkali-kali, beberapa kali dari perspektif yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Tapi saya merasa Alkitab itu sungguh kaya ya. Pengalaman pergumulan kita hari-hari ini menolong kita melihat banyak sekali dimensi yang baru, pesan yang baru dari banyak bagian firman Tuhan, termasuk pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya beberapa waktu lalu betul-betul saya bergumul melihat seorang kawan yang bertubi-tubi mengalami duka cita.
Dia makamkan ibunya, kemudian dia sendiri harus kehilangan sahabatnya, kemudian dia kehilangan saudaranya, bertubi-tubi. Tapi yang luar biasa adalah bertubi duka terjadi, dia terus bersandar kepada Tuhan. Saya betul-betul berpikir dan saya ingat Mazmur ini. Itu yang persis terjadi dengan Mazmur ini, saudara-saudara. Pertanyaan yang paling penting dari Mazmur ini, saudara-saudara, apa yang membuat seseorang bisa bertahan di hadapan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu tempat perteduhannya turun-temurun, padahal pada satu sisi dia tahu di depan Tuhan dia tidak lebih dari debu tanah. Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat orang terus bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kalau sebenarnya saya sadar bahwa di depan Tuhan saya ini tidak lebih dari debu tanah. Mazmur katakan di depan Tuhan saya tidak lebih dari debu tanah. Seperti bunga yang pagi ini ada sebentar sore dia hilang. Di depan Tuhan sampai kapanpun, sehebat apapun saya tidak lebih dari debu tanah. Pertanyaannya, kalau saya sudah tahu bahwa di depan Tuhan saya tidak lebih dari debu tanah, ngapain saya bergantung terus kepada Tuhan? Apa yang bisa membuat orang terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, menjadikan Tuhan itu tempat perteduhannya turun-temurun. Mulai dari cucunya, mulai anak cucu cicitnya, semua bergantung kepada Tuhan. Padahal faktanya di depan Tuhan, dia tidak pernah berubah dari debu tanah jadi bejana stainless yang kokoh gitu. Itu pertanyaan pentingnya. Apa yang bisa membuat orang terus bergantung kepada Tuhan? Apa yang ada dalam benak pemazmur tentang Tuhan? Yang sekali lagi membuat dia bisa bertahan, bergantung, mengandalkan Tuhan, berteduh pada Tuhan. Meskipun dia tahu di depan Tuhan, dia tidak pernah berubah dari debu. Apapun sehebat apapun dia tetap debu. Debu yang rapuh. Yang kesenggol virus dikit mati gitu. Kita bukan bejana stainless atau dibuat dari nikel yang kira-kira kalau dihajar kiri kanan dihantam dari kiri kanan tidak apa-apa. Firman Tuhan katakan kita tidak lebih dari debu tanah. Yang seperti bunga di pagi ada, dia tuh sebentar sore dia hilang. Persoalannya adalah pertanyaan menarik ya saudara-saudara. Sekali lagi, apa yang membuat seseorang bisa terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan? Ketika dia tahu pada satu sisi, sekali lagi dia tahu pada dirinya pada satu sisi, dia tetap selalu saja debu. Ya. Saya pikir bertubi-tubi peristiwa kehilangan yang kita alami hari-hari terakhir ini. Kita buka beranda media sosial kita mendengar berita-berita duka cita. Orang-orang yang kemarin begitu hebat, begitu gagah perkasa, tiba-tiba harus kehilangan hidup mereka. Kita tidak punya kekuatan cukup untuk kemudian menentukan bagaimana. Sampai hari ini saya pikir ya, kita hidup optimis, penuh pengharapan. Tapi saya pikir kalau jujur juga hari ini kita bisa melihat. Tidak seorang pun yang bisa memastikan hari ini kapan pandemi ini selesai. Tidak ada. Begitu banyak daya orang-orang hebat, orang-orang pintar, semua kekuatan ekonomi dicuarkan, uang dikucurkan. Tidak seorang pun sampai hari ini semua orang paling hebat, orang paling pintar mencoba berdebat, berpikir. Tidak seorang pun yang bisa memastikan hari ini kapan pandemi ini akan selesai. Pertanyaannya, kita tahu kita rapuh sekali. Coba bayangkan, virus yang sangat kecil bisa merontohkan hidup kita. Virus yang sangat kecil, tidak kelihatan dengan mata, tapi bisa memporak-porandakan begitu banyak hal di muka bumi ini. Pertanyaannya, kalau kita tahu hidup kita begitu rapuh, apa yang membuat kita, apa yang bisa membuat kita bisa terus bergantung kepada Tuhan ketika kita tahu bahwa di depan kita ini selalu tetap debu. Debu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sedekat apapun saya dengan Tuhan, tidak akan pernah merubah hakikat saya sebagai debu. Seintim apapun saya dengan Tuhan, saya tidak akan pernah berubah dari debu jadi bejana stainless. Sedekat apapun saya dengan Tuhan, saya selalu akan jadi debu. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat saya terus percaya kepada Tuhan? Ketika pada saat yang sama, saya tahu bahwa diri saya begitu rapuh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir ada satu hal menarik. Mazmur 90 ayat 2, firman Tuhan bilang begini. Doanya, dia bilang begini saudara. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saya bayangkan apa yang dia mau katakan pemazmur. Saya pikir satu hal. Banyak sekali hal yang berubah. Saya tetap debu dari kapanpun sampai kapanpun saya tetap debu. Tapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Apapun yang terjadi dari awal sampai kapanpun, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan tetap Tuhan. Saya debu.
banyak hal yang terjadi. Saya lemah, banyak persoalan pergumulan yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi, dari awal sampai kapanpun, dari selama sampai lama-lamanya sampai selama-lamanya, kau tetap Tuhan. Engkau tetap Tuhan. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini doa Musa abdi Allah, ya. Dan kalau kita ingat cerita Musa, yang suka dipikirkan orang tentang Musa kan, kalau orang diskusi tentang Musa itu dia hebat sekali, pimpin Israel masuk ke negeri keluar dari Mesir, masuk ke negeri Kanaan. Tapi satu yang menarik kan, dia nggak diizinkan masuk ke negeri Kanaan. Dan orang suka berdebat, kenapa Musa nggak diizinkan masuk ke negeri Kanaan? Gitu loh. Tapi yang luar biasa adalah apa? Ya, dia tidak masuk ke negeri Kanaan. Dia digantikan oleh Yosua. Tapi yang menarik adalah apa? Meskipun Musa tidak masuk ke negeri Kanaan, apakah itu membuat dia berpaling dari Tuhan? Tidak sama sekali. Dalam kitab Ulangan, meskipun dia tahu dia tidak akan masuk ke negeri Kanaan, meskipun dia tahu dia tidak masuk ke negeri Kanaan, dia tidak menikmati negara yang akan Tuhan berikan kepada anak cucunya, meskipun dia tidak masuk ke negeri Kanaan, apakah dia berpaling dari Tuhan? Tidak sama sekali. Sebelum masuk negeri Kanaan, dia bahkan berpesan kepada Israel, ajarkan kepada anakmu, cucumu berulang kali, Tuhan, sembah Tuhan, perkenalkan anak cucumu berulang kali. Ajarkan untuk mengenal Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara. Dia tidak masuk ke negeri perjanjian. Banyak hal yang dia tidak capai mungkin cita-citanya. Tapi apakah membuat dia berpaling dari Tuhan? Tidak. Dia terus percaya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam ayat yang kedua, saudara-saudara. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan meskipun saya tahu saya rapuh. Tidak semua impian saya terwujud. Tidak semua doa saya terkabul. Tidak semua harapan saya tercapai. Tapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Dari selama-lamanya sampai selamanya Tuhan tetap Tuhan. Banyak hal berubah, ya, tapi Tuhan tetap Tuhan. Dan menurut saya itu yang luar biasa. Musa tidak punya keinginan sedikit pun untuk berpaling dari Tuhan. Saya bilang, oke, apakah Musa benar? Apakah sikap Musa itu tepat? Benarkah Musa? Saya bilang jelas benar Musa. Benar jelas. Memang Musa nggak masuk negeri Kanaan. Betul Musa tidak masuk negeri Kanaan. Tapi kalau baca kitab Injil saudara-saudara, kalau baca kitab Injil, Musa memang tidak masuk negeri Kanaan ya. Secara fisik dia nggak nikmati masuk negeri Kanaan. Tapi kalau baca kitab Injil, cerita pemuliaan Yesus di atas gunung, secara tradisi dikatakan di atas gunung Tabor. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung kan ada 3 wajah aja di atas tuh. Wajahnya siapa? Wajahnya Yesus dan 2 orang di samping kiri dan kanan. Nabi Elia dan Nabi Musa. 2 orang. Musa nggak masuk ke negeri perjanjian secara fisik waktu dia masih hidup. Tapi dalam kisah pemuliaan Yesus di atas gunung, hanya ada 2 wajah di samping Yesus. Elia dan Musa. Apa yang kelihatan? Betul. Keyakinan Musa betul. Ya. Banyak hal yang berubah, saya tidak masuk negeri perjanjian, tapi apapun itu cerita pemuliaan Yesus di atas gunung di mana Musa dan Elia hadir menjelaskan bahwa apa? Walaupun banyak yang berubah, tidak semua impian saya terwujud, tapi Tuhan selalu akan tetap Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan selalu tetap Tuhan. Saya bayangkan saudara-saudara, antara zamannya Musa dengan Tuhan Yesus itu berabad ribuan, ratusan tahun ya. Ya, berabad-abad ya. Banyak sekali cerita di dalam. Coba bayangkan itu ya. Sejak Musa sampai Kristus tuh. Ya. Tokoh-tokoh Israel muncul, sejarah Israel jatuh bangun, ada cerita bangun bait suci dibangun, ada cerita bait suci dihancurkan, ada cerita bait suci dibangun kembali. Coba bayangkan, itu rentang waktunya. Banyak sekali suka duka, silih berganti. Tapi apa yang terjadi? Buat saya satu hal yang pasti. Apapun yang terjadi, apapun yang berubah, Tuhan tetaplah Tuhan. Dan buat saya itu yang menarik dalam diri Musa. Saya tahu saya debu. Banyak hal yang cita-cita saya pun mungkin gak terjawab. Di depan Tuhan saya tidak lebih dari debu tanah. Atau seperti bunga yang pagi ini mekar, sebentar sore dia sudah lisut dan layu. Tapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Saya percaya satu hal. Dari awal sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan tetaplah Tuhan. Kalau ingat kan waktu Tuhan Musa tanya sama Tuhan, siapa namamu? Apa jawab Tuhan waktu itu? Aku adalah aku. Itu kata-kata yang menarik saudara-saudara. Aku adalah aku. Apa arti itu? Aku adalah aku. Aku adalah aku itu, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin gak terlalu kelihatan ya, dia punya pesan penting. Tapi kalau dilihat di bahasa Inggris misalnya, aku adalah aku itu I am that I am. Bukan I was that I will atau apa. I was itu kan lampau ya. Will akan future tense. Tapi I am that I am. Present tense, dua-duanya present tense. Itu bicara soal apa? Kalau dia katakan Tuhan kau siapa gitu. Dan Tuhan jawab I am that I am. Tuhan mau bilang begini,
Tuhan itu adalah, aku itu adalah Tuhan yang selalu hadir. Dari kapanpun sampai kapanpun, saya selalu hadir. Hadir. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, itu pesan yang pertama. Saya debu, saya tahu saya rapuh di depan Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, sedekat apapun saya dengan Tuhan, itu tidak merubah diri saya menjadi bejana stainless yang kebal, antivirus, ya, dan segala macam. Saya tetap rapuh. Tapi meskipun saya rapuh, saya debu. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, itu sebabnya, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih. Itu sebabnya. Menarik kalau lihat doa ini. Ini doa Musa abdi Allah. Dan menarik sekali saudara-saudara, kalau kita baca Mazmur ini, 12 ayat yang tadi kita baca, ayat 1 sampai 11 itu ucapannya tentang Tuhan, statementnya tentang Tuhan. Seluruh doa 12 ayat, 11 ayat pertama itu pengakuannya tentang Tuhan, statement tentang Tuhan. Permintaannya muncul di mana? Satu ayat di ayat 12. Dan yang dia minta apa? Coba bayangkan, luar biasa. Dia tahu dirinya debu, ya, dan dia tidak mempersoalkan dirinya debu. Itu sebabnya yang dia minta di dalam doanya di ayat 12. Dia tidak mengatakan, Tuhan rubah diri saya dari debu menjadi bejana baja, bejana stainless yang kebal virus, nggak perlu vaksin dan segala macam. Dia nggak minta itu, ya. Dia nggak minta merubah dirinya dari debu menjadi bejana baja, bejana stainless. Yang dia minta kepada Tuhan adalah apa? Coba lihat nih. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Coba lihat yang pertama. Dia tahu dirinya debu dan dia tidak minta Tuhan untuk mengubah hakikat dirinya yang adalah debu. Yang dia minta cuma satu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Kami bisa beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami sedemikian itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan letter-letternya, kira-kira dia bilang gini. Ajar kami menyadari betapa rapuh hidup kami. Coba lihat ya. Ajar kami menghitung hari-hari kami secara harafiah bisa diartikan. Ajar kami menyadari betapa rapuh dan betapa singkat hidup kami. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang mengenal Tuhan. Saya ketika baca ini saudara-saudara. Apa yang saya tangkap? Firman Tuhan perlihatkan satu hal. Dia tahu dirinya rapuh. Dia tahu dirinya rapuh. Tahu banget dirinya rapuh. Dan dia tidak minta Tuhan merubah hidupnya dari debu menjadi bejana tanah liat yang kebal dan segala macam. Yang dia minta cuma satu. Ajarkan saya Tuhan untuk menyadari betapa rapuh hidup kami. Saya ambil kesimpulan satu hal yang menarik. Hidup yang rapuh seperti debu. Hidup yang rapuh seperti debu. Ternyata bukan untuk digugat. Bukan untuk dipertanyakan. Bukan untuk dipersoalkan. Bukan untuk diprotes kepada Tuhan. Tapi hidup yang rapuh seperti debu adalah untuk disadari. Agar apa? Kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita jadi bisa paham. Kalau Paulus mengatakan 3 kali saya berseru kepada Tuhan. Supaya duri dalam dagingku itu disembuhkan. 3 kali saya berseru kepada Tuhan artinya sudah sempurna. 3 kali saya berseru kepada Tuhan. Supaya duri dalam dagingku dikeluarkan. Tapi apa kata Tuhan kepadaku? Cukup sudah Paulus. Tidak Paulus. Cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Sebab apa? Di dalam kelemahanmu lah kuasaku akan menjadi sempurna. Apa yang menarik saudara-saudara? Yang luar biasa adalah kerapuhan di hadapan Tuhan tidak untuk digugat, cukup untuk disadari. Sebab apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kita bisa mengenal dan merasakan kesempurnaan kuasa Tuhan. Ayub mengatakan seperti ini. Setelah dia bergumul ya. Ada satu kata-kata Ayub yang menarik sekali. Dia bilang gini. Ayub 19:25-26. Dia bilang gini. Ayub 19:25-26. Setelah dia bergumul luar biasa. Dia bilang begini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Saya bergumul tapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bahkan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah.
Saudara-saudara, buat saya itu satu hal yang menarik. Ya. Pandemi COVID ini mengajarkan kita memang luar biasa ya. Kita diingatkan betapa kita rapuh sekali. Banyak sekali kemapanan yang tiba-tiba runtuh. Banyak sekali kenyamanan semu yang tiba-tiba ambruk. Perusahaan-perusahaan yang besar porak-poranda. Usaha-usaha yang hebat, mal-mal yang besar tutup. Pandemi mengingatkan kita betapa manusia rapuh. Itu satu fakta. Harusnya kita protes dan gugat kepada Tuhan? Tidak. Mazmur malam hari ini mengingatkan satu hal. Kita debu, tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan sebab apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah Tuhan. Kita sadar diri kita debu, untuk kemudian kita tiba pada pengenalan yang lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah, seperti kata Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan atas hidup kita itu akan jauh lebih sempurna. Tuhan menjaga dan memelihara saudara sekalian. Kita debu, kita rapuh, tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kita percaya Tuhanlah penolong satu-satunya. Banyak hal yang berubah, tapi Tuhan, Dia akan tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, kita hanyalah debu. Dan meskipun dalam kehidupan ini persoalan silih berganti, pergumulan silih berganti menghampiri kehidupan kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan selalu menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tapi yang Tuhan janjikan adalah pertolongannya terus dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Luar biasa firman Tuhan menguatkan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kembali kami mengingatkan kita sekalian, jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan secara langsung pada malam hari ini dalam persekutuan kita, bisa mengirimkan pokok doanya di live chat atau bisa mengirimkan pokok doa melalui WA di hotline Solideo Orante Pau Channel di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, satu pujian Tinggal Sertaku akan dibawakan oleh kekasih kita Graciela Betania Ambadatu sebagai penyanyi dan sebagai pemain musik Malvin P. Gusmawan. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan
Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk sejumlah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berada dalam beragam pergumulan. Ya, kita mau berdoa buat mereka. Kita terus berdoa untuk bangsa kita. Tuhan anugerahkan pemulihan yang terbaik untuk kita semua. Ibu Bapak saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu betapa rapuh hidup kami di hadapan-Mu. Tapi malam hari ini kami tahu betapa justru dalam kerapuhanlah kami bisa semakin bertumbuh mengenal-Mu. Kami bisa semakin tumbuh mengerti-Mu Tuhan. Dalam kerapuhan kami semakin sadar betapa Tuhan Engkaulah sungguh satu-satunya tempat perteduhan kami turun-temurun. Kami rindu Bapa. Hidup kami, anak, cucu, cicit kami akan terus bergantung kepadamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih kalau kami boleh bersekutu bersama malam hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami untuk terus berada di rumah, atau bahkan mungkin beberapa dari sahabat kami harus berada di ruang-ruang perawatan, ruang-ruang isolasi. Kami mau terus bergantung kepadamu, bersandar kepadamu, dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Malam hari ini kami ingin berdoa untuk beberapa dari saudara kekasih kami Tuhan. Kami ingat Bapak Andika Saniang di Palopo, Ibu Sarce Salombe di Balikpapan, Ibu Silva Badung di Rumah Sakit Pongtiku, Bapak Taras keluarga yang menjalani isolasi terpusat di Tangmentoe, adik Liong dan keluarga di Papua, Mama Israel yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Bapak Antonius Lamba bersama istri dan anak-anak yang isolasi mandiri di Banjarmasin, Ibu Hermin Simas keluarga juga isolasi mandiri, Bapak Pendeta Mandan Paratu dirawat di Rumah Sakit Palopo, anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Kota Palu yang isolasi di rumah sakit dan juga di rumah. Kami ingat Bapak Matius Kabanga di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Seruni yang juga isolasi mandiri. Bapak Pendeta Panggalo dan Habib, adik kekasih kami yang juga menjalani isolasi mandiri di rumah. Pendeta Yonatan Mangolo juga bersama keluarga, Ibu Ani Lebang di Makassar. Bapak Darius Maroko di Jayapura, Budin dirawat di rumah sakit. Juga kedua orang tua kekasih mertua dari Ibu Pendeta Tabita Manggawa, Nenek Gebi yang ada di rumah, Nenek Olga di Singki, Mega Palilu, keluarga Oma Aron di Samarinda, keluarga Yuliana Rante, Bapak David Eskoda yang berobat di Makassar, keluarga Guspal, dan mungkin beberapa dari saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Oh Tuhan, lawatlah mereka di dalam kasih-Mu. Mereka harus beristirahat di rumah ya Tuhan. Mereka harus mendapat perawatan, baik di rumah sakit maupun dalam ruang-ruang perawatan di rumah. Tuhan sayang, anugerahkan yang terbaik. Izinkan orang-orang yang kami kasihi ini boleh pulih. Dan kami boleh melihat mereka boleh kembali ke rumah dalam sejahtera dan sukacita. Berkati semua obat dari dokter. Berikan hikmat bagi para medis untuk memberikan perawatan yang terbaik. Mereka boleh mengalami lawatan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk Ibu Vince Sandaliku yang berduka cita karena kepergian ibunda terkasih tadi pagi. Hiburkan segenap keluarga besar Tuhan dan semua rencana-rencana pemakaman boleh berjalan dengan baik dalam topangan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa orang tua kekasih kami. Kami ingat Bapak Sardis Paturanan dalam usia tua bersama dengan seluruh orang-orang tua kami yang lanjut usia. Lawat mereka Bapa dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Tuhan ada di sana menjaga, memelihara, menyertai orang tua kami. Kami ingat Bapak Yesi dalam pekerjaan di Jayapura. Juga untuk semua orang-orang saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari nafkah. Di rantau Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan sampai ke luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak dan sekitarnya. Tuhan hadirlah di sana. Saudara-saudara kami yang ada di Papua, mereka bekerja Tuhan. Engkau lawat mereka. Engkau berikan
perlindungan-Mu. Mereka dipenuhi hikmat Tuhan, boleh bekerja, membangun usaha dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang mereka kerjakan sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan, bersyukur bersama dengan anak atau cucu kekasih kami Fier yang boleh berulang tahun yang ke-8. Terima kasih. Tuhan berkati anak dan cucu kami ini, Fier boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat di dalam seluruh hidupnya. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk bangsa dan negeri kami yang terus terpelihara dalam kasih-Mu. Kami ingat Bapak Presiden Tuhan bersama seluruh pemimpin negeri ini di semua jenjangnya, di semua lingkup. Kami mohon Bapak, berikan hikmat-Mu. Pulihkanlah bumi dan bangsa kami. Kami sungguh memohon Tuhan, kurva pandemi COVID ini boleh lebih melandai. Kami boleh beraktivitas dengan lebih baik. Sektor ekonomi boleh pulih kembali. Dan masyarakat Indonesia sungguh boleh membangun kehidupan mereka dengan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan, seluruh gereja-Mu, gereja Toraja dimanapun berada. Tuhan terus memberkati untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk pelayanan melalui Lentera Malam pada malam hari. Untuk persekutuan yang boleh kami nikmati bersama-sama. Semua anak-anak muda-Mu di Jemaat Rantai Pau yang boleh memberi diri mereka, talenta mereka untuk melayani Tuhan melalui Lentera Malam ini. Tuhan berkati bersama dengan semua majelis gereja. Tuhan memberkati pelayanan Jemaat Rantai Pau boleh menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Ini kami Tuhan. Ini semua anak-anak-Mu, semua pemirsa Lentera Malam, dimanapun mereka berada. Dari ruang gereja ini, dari tempat ini kami berdoa. Tuhan hadir melawat mereka, menjamah mereka satu persatu. Dan mengizinkan mereka semua menikmati lawatan dan berkat Tuhan dari waktu ke waktu. Ini kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami, puji-pujian kami. Persembahan sejumlah anak-anak-Mu yang boleh diberikan pada malam hari ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Lentera Malam. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Terima kasih untuk ketenangan kita sekalian untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta sudah berbagi berkat melalui firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Cakra. Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan keluarga pun juga dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Juga teman-teman yang bertugas malam hari ini, terima kasih untuk kita sekalian. Tuhan yang terus menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bersyukur ada 318 orang yang masih setia bersama dengan kita pada malam hari ini di Lentera Malam. Saya sebutkan nama kita satu persatu yang telah memberi diri atau memberi waktu untuk berkomentar di live chat. Ada Ibu Ripka Sujono, Bapak Paulus Rante Tandung, Bapak Yakobus Dudung, Ibu Margareta Bidangan, Bapak Samuel, Ibu Keti Chang, Ibu Noni Pamangin, Ibu Ratu, Ibu Mendo Allorante, Ibu Elis Padang Allo, Ibu Margareta Datti, Bapak Alexander Payung, Ibu Madapilla Pakonglean, Bapak Daud Barung, Ibu Esra Jenny, Bapak Jonse, Ibu Tia, Bapak Gideon Lande, Ibu Christina Maroko, Ibu Justin Sampe, Bapak Selman Kabubu, Bapak Mejum Karuru, Bapak Pendeta David Tiranda, Ibu Gracia Dedari, Ibu Agnes Yovita, Ibu Ratna Juwita MP, Ibu Adriati Arijana Toban, Bapak Joni Mantong, Ibu Ceida Sintia, Bapak Paulus Tadu, Ibu Marta Tonda, Bapak Seprianus Andri, Bapak Andi Pakan, Ibu Yusi, Ibu Yusnyati Topadang Turu Allo, Ibu Ros Makabanga, Bapak Pendeta Markus Tang Asalubongga, Ibu Ros Mangiwa, Bapak Benyamin Buntu, Bapak Agus Rante Tasak, Ibu Yani Liwan, Ibu Nelly Paliling, Bapak Pendeta Samuel Patimang, Ibu Yohana Mende, Ibu Elizabeth, Ibu Yuliana Rante, Ibu Rusmin Ruminding, Bapak Soni Tangkedatu, Bapak Igunawan Wijono, Ibu Alfrida Rombe, Bapak Gusbal, Ibu Yohana Sosang,
Ibu Alfrida Paresa, Ibu Erwin Bala, Ibu Hilma Tibian, Ibu Rispa Wenri, Bapak Gusti Tibian, Bapak Eper Tando, Ibu Stin Sahetapi, Ibu Nidia Yestira, Bapak Agus Masori, Bapak Martin Payunglangi, Ibu Hermin Parinding, Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Mariana Ana, Bapak Yaya Arun Padang, Ibu Ratu, Bapak Albert Periano, Ibu Gracia Dedari, Ibu Marse, Bapak Feliciano Buntulobo, Ibu Esther Sakung, Ibu Meriati Dampa, Bapak Nobel, Bapak Gita, Ibu Gita Dulianti Kombong, Seblon Suleng, dan Ibu Cindy Wati. Terima kasih untuk partisipasi kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada nama Bapak Ibu yang keliru tadi atau mungkin belum sempat untuk disebutkan. Dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, dan jangan lupa untuk terus subscribe dan mengikuti channel YouTube ini, Solideo Rantepao Channel, untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan virtual dari Jemaat Rantepao termasuk Lentera malam ini. Terima kasih untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan satu pujian menutup ibadah kita pada malam hari ini, Tuhan tak pernah gagal. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi